Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang sistem pemesanan jumlah tetap. Pendahuluan, salah satu alasan utama mengapa perusahaan mempunyai persediaan adalah agar perusahaan dapat membeli atau membuat item dalam jumlah yang paling ekonomis. Perusahaan yang dapat menentukan jumlah yang paling ekonomis secara reguler adalah apabila permintaan independen. Pada bagian ini akan dibahas secara khusus model deterministik dalam menentukan jumlah paling ekonomis untuk permintaan independen, baik untuk item berasal dari luar maupun berasal dari dalam perusahaan. Informasi yang diperlukan untuk menentukan kebijakan persediaan optimum adalah dengan parameter sebagai berikut. 1. Permintaan, 2. Biaya persediaan, dan 3. Tenggang waktu. Dalam model deterministik, semua parameter tersebut dapat diperhitungkan secara tepat. Dengan kata lain, jumlah permintaan dan biaya persediaan diasumsikan dapat ditentukan secara pasti. Pokok-pokok materi. 1. Economic Order Quantity atau EOQ satu item. Jumlah pemesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan disebut Economic Order Quantity. Secara klasik, model persediaan yang dianggap ideal adalah seperti yang diperlihatkan dalam gambar 1, di mana I adalah jumlah pembelian dan ketika pemesanan diterima, jumlah persediaan sama dengan Q. Dengan tingkat penggunaan tetap, persediaan akan habis dalam waktu tertentu, dan ketika persediaan hanya tinggal sebatas kebutuhan, selama tenggang waktu pemesanan kembali, harus dilakukan pemesanan kembali pada titik ROP. Garis vertikal menunjukkan penerimaan pesanan ketika persediaan 0. Dengan demikian, rata-rata persediaan adalah Q tambah O per 2 atau Q per 2. Keterangan Q sama dengan jumlah pemesanan, Q per 2 sama dengan rata-rata persediaan, B sama dengan reorder point, AC sama dengan CE sama dengan interval pemesanan, AB sama dengan ED sama dengan EF sama dengan tenggang waktu. Jika tidak terjadi kekurangan persediaan atau stock out, maka total biaya persediaan per tahun ditunjukkan dalam gambar 2 dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Total biaya sama dengan biaya pembelian tambah biaya pemesanan tambah biaya simpan. TC kali Q sama dengan PR tambah CR per Q tambah HQ per 2, di mana R sama dengan jumlah kebutuhan dalam unit, P sama dengan biaya pembelian per unit, C sama dengan biaya pemesanan setiap kali pesan, H sama dengan PT sama dengan biaya simpan per unit per tahun, Q sama dengan jumlah pemesanan dalam unit, T persentase total biaya simpan per tahun. Jadi total biaya pembelian adalah biaya pembelian per unit dikalikan dengan jumlah kebutuhan. Total biaya pemesanan adalah biaya pemesanan setiap kali pesan dikalikan dengan frekuensi pemesanan selama 1 tahun. Total biaya simpan adalah biaya simpan per unit dikali dengan rata-rata persediaan. Jumlah dari ketiga jenis biaya tersebut, yaitu biaya pembelian, biaya pemesanan, dan biaya simpan, adalah total biaya persediaan per tahun. Berikut adalah gambar total biaya persediaan. Untuk memperoleh biaya minimum setiap kali pemesanan, dapat dilakukan dengan cara menderivasikan total biaya dengan jumlah pemesanan dan disamakan dengan 0.
DTC kali Q per 2 sama dengan H per Q kurang CR per Q sama dengan Q dQ. Dari persamaan tersebut dapat ditemukan rumus IOQ sebagai berikut. Q sama dengan akar kuadrat dari 2CR per H sama dengan 2CR per PT. Model IOQ dengan menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama, kebutuhan bahan baku ditentukan relatif tetap dan terus-menerus. Yang kedua, tenggang waktu pemesanan dapat ditentukan relatif tetap. Yang ketiga, tidak diperkenankan adanya kekurangan persediaan. Setelah kebutuhan dan tenggang waktu dapat ditentukan secara pasti dan berarti kekurangan persediaan dapat dihindari. Keempat, pemesanan datang sekaligus dan menambah persediaan. 5. Kapasitas gudang dan modal cukup untuk menampung dan membeli pesanan. 6. Pembelian adalah satu jenis item. Dan terakhir, struktur biaya tidak berubah, biaya pemesanan atau persiapan sama tanpa memperhatikan jumlah yang dipesan. Biaya simpan adalah berdasarkan fungsi linear terhadap rata-rata persediaan dan harga beli atau biaya pembelian per unit adalah konstan. Pokok materi yang kedua, analisis sensitivitas dalam IOQ. Analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan bagaimana pengaruh perubahan atau kesalahan data dalam parameter terhadap IOQ. Jika perubahan dalam parameter model IOQ cukup besar tetapi tidak berpengaruh terhadap IOQ, dapat dikatakan bahwa model IOQ tidak sensitif terhadap perubahan tersebut. Jika terjadi perubahan parameter sangat kecil dalam model IOQ tetapi cukup berpengaruh besar dalam IOQ, dapat dikatakan bahwa model IOQ sensitif terhadap perubahan tersebut. Model IOQ mengasumsikan bahwa total kebutuhan R, biaya simpan H, dan biaya pesan C dapat ditentukan secara pasti. Kesalahan manajemen dalam menentukan parameter tersebut dapat saja terjadi, yang berarti dapat mempengaruhi IOQ dan biaya variabel. Biaya ini akan menganalisis pengaruh kesalahan dalam mengestimasi ketiga parameter tersebut. Analisis sensitivitas dapat dimanfaatkan dalam berbagai cara. Pertama, semua parameter yang digunakan dalam keputusan persediaan diperkirakan, kemudian diinginkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesalahan dalam estimasi terhadap keputusan dan biaya. Analisis sensitivitas dapat menyatakan apakah proses estimasi cukup memadai. Kedua, parameter dalam model IOQ berubah karena waktu. Analisis sensitivitas dapat membantu dalam memutuskan apakah perlu merevisi keputusan persediaan dengan memasukkan nilai yang baru. Ketiga, kondisi yang dapat menentukan batas kapasitas, efisiensi, transportasi, dan pengepakan. Analisis sensitivitas dapat digunakan untuk menentukan pengaruh biaya tersebut dengan melakukan penyesuaian. Untuk menentukan sensitivitas total biaya variabel per tahun akibat adanya kesalahan dalam penentuan parameter, dapat dilakukan dengan cara memasukkan faktor kesalahan dalam rumus sebagai berikut. TVC sama dengan Q, di mana CRQ tambah HQ per 2, CR kali C kali R kali H per Q kali C kali R kali H dikurangi H kali HQ akar
kali C kali R kali H per 2X kali 2 kali H. CR per Q tambah H per Q dikali akar dari C kali R kali H. Jadi TVC sama dengan Q1 kurang TV kali Q sama dengan TVC kali Q akar dari C kali R kali H kurang TVC kali Q. Dengan demikian TVC kali Q sama dengan akar dari Q kali C kali R kali H kurang 1 sama dengan TVC koreksi kesalahan. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.